Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Amin. Yang terhormat dosen pembimbing bahasa Indonesia Ibu Sri Hersanti MPD serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa pula kita junjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan makalah dengan judul Handphone dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi di Sekolah. Baiklah, saya sendiri Giati Pradasari, Subagus Bima Saputra, dan Hidayah Husnia. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Subagus Bima Saputra. Kepada Subagus Bima Saputra saya persilahkan. Landasan teori. Sejarah dan perkembangan HP. Setiap orang pasti punya handphone kan? Sekarang ini anak SD pun punya handphone. Kalau bicara perkembangan handphone, seperti tidak akan pernah berhenti. Sejarah perkembangan handphone bermula di awal abad ke-19. Sungguh perjalanan teknologi yang sangat lama. Literatur sejarah perkembangan handphone adalah sebagai berikut. Pada tahun 1910 adalah permulaan telepon seluler yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson di Swedia. Pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson dan merupakan bidang bisnis telegraf. Tahun 1970-an, perkembangan telepon mobile didominasi oleh 3 perusahaan besar, yaitu di Eropa dengan perusahaan Nokia dan perusahaan Motorola-nya. Sejarah GSM diawali dengan diadakannya konferensi pos dan telegraf di Eropa. Pada konferensi ini membentuk suatu studi grup yang bernama Grup Spesial Mobile atau GSM untuk mempelajari dan mengembangkan sistem teknologi publik di Eropa pada tahun 1989. Tugas ini diserahkan kepada European Telecommunication Standard Institute atau ETSI dan GSM. Fase 1 ini diluncurkan pada tahun pertengahan 1991. Baru-baru ini, tren komunikasi seluler mulai beralih kepada generasi berikutnya, yang dipersediakan akan terjadi teknologi komunikasi seluler yang menjanjikan. Generasi 3 atau 3D merupakan teknologi yang terbaru di dunia seluler. Generasi ini lebih dikenal dengan sebutan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System atau WCDMA. Kelebihan generasi terbaru ini terletak pada kecepatan transfer data yang mencapai 384 kbps di luar ruangan dan 2 mbps untuk aplikasi indoor. Selain itu, generasi ini dapat menyediakan layanan multimedia seperti internet, video streaming, video teleponi, dan lain-lain yang lebih baik. Kelebihan utama yang dimiliki generasi ketiga ini adalah kemampuan transfer data yang cepat atau memiliki bitrate yang tinggi. Tingginya bitrate yang dimiliki menyebabkan banyak operator CDMA dapat menyediakan berbagai aplikasi multimedia yang lebih baik dan bervariasi, dan banyak daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Bayangkan, hanya dengan sebuah handphone, kita memiliki fasilitas kamera, video, komputer, stereo, dan radio. Selain itu, berbagai fasilitas hiburan bisa dinikmati seperti video klip,
keadaan lalu lintas secara real time, telekonferensi, bahkan kita bisa duduk di rumah pun, kita masih bisa melakukan berbagai hal tanpa harus keluar ruangan. Seperti mencetak saldo bank, memesan makanan, dan lain-lain. Itu semua bukan hal yang mustahil bagi generasi ketiga. Demikianlah sejarah perkembangan handphone terbentuk. Perkembangan handphone terus berlanjut. Teknologi handphone akan terus bergulir, inovasi baru akan terus muncul pada masa-masa yang akan datang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hidayah Husnia. Dampak positif dan dampak negatif handphone. Dampak positif handphone pada siswa. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa, berikut adalah beberapa contoh kegunaan handphone dari segi positif. Yang pertama, sebagai alat komunikasi jarak jauh, handphone menjadi andalan siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Hal ini bisa mempermudah siswa untuk mengkoordinasi teman-temannya bila ingin belajar kelompok atau mengerjakan tugas bersama. Yang kedua, handphone menciptakan untuk memudahkan kehidupan, dan sudah terbukti bahwa hidup siswa pun memang cukup terbantu oleh keberadaan handphone. Yang ketiga, handphone bisa menyimpan suatu data dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, saat ini telah banyak diproduksi handphone berfitur internet. Hal ini cukup memudahkan para siswa untuk mencari fitur game dalam HP pun cukup mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Sama seperti internet, game tidak akan merugikan bila digunakan sesuai aturan dan memiliki batasan. Tapi umumnya, siswa malah keasikan bermain game dan lupa untuk belajar. Dampak negatif handphone biasanya ditemukan pada HP yang cukup canggih yang memiliki fitur kamera, internet, dan Bluetooth yang memudahkan pengguna HP untuk menyimpan dan sharing data-data yang tidak sepatutnya untuk disimpan. Untuk itu, diperlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut agar siswa tidak rusak moralnya hanya karena kecanggihan teknologi seperti HP. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mencari kesibukan dan fokus terhadap kesibukan kita, sehingga siswa tidak hanya menyibukkan diri dengan HP saja, serta siswa memanfaatkan HP dengan baik dan seperlunya saja, sehingga siswa dapat menghindari komunikasi yang sia-sia dan membuang-buang waktu dan biaya. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa ternyata juga bisa buruk. Hal ini dicontohkan dengan siswa yang mungkin malah keasikan teleponan, SMS-an, atau chattingan dengan pacar. Mereka lupa untuk belajar. Mereka merasa bebas untuk menelpon atau SMS. Berbeda bila menggunakan telepon rumah yang penggunaannya dikontrol ketat oleh orang tua. Fitur hiburan pada handphone juga menurunkan prestasi belajar siswa. Misalnya, game, MP3, video. Siswa bisa saja lebih suka bersantai dengan mendengarkan lagu ketimbang dengan belajar. Selain MP3, ada game yang bisa membuat siswa lebih suka menuntaskan bermain game daripada menuntaskan tugas sekolah. Akibat lain yang ditimbulkan oleh handphone adalah mengalihkan perhatiannya. Dalam kenyataan, HP berhasil mengalihkan perhatian siswa dari proses pembelajarannya. Mereka lebih memperhatikan HP daripada sebuah penjelasan yang diberikan guru. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Konsentrasi adalah tingkat perhatian kita terhadap sesuatu. Dalam konteks belajar, berarti tingkat perhatian siswa terhadap segala penjelasan dan bimbingan belajar sang guru. Seharusnya seluruh perhatian siswa diarahkan pada apa yang sedang mereka pelajari. Tetapi seringkali HP menyita sebagian besar waktu mereka. Yang ketiga, malas belajar. Anak-anak yang sudah kecanduan HP, maka setiap saat yang dilakukannya hanyalah bermain HP dan HP, HP dan HP. Yang keempat, mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone atau HP seperti kamera, permainan, atau game akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah.
Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, missed call dari teman sekolah, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Yang kelima, efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk pada kesehatan. Keenam, rawan terhadap tindak kejahatan. Ketujuh, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. 8. Pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP kita hanya digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan menjadi sebuah pemborosan. 9. Meningkatnya video porno dan kata-kata yang tidak senonoh. Akibat yang sangat berbahaya oleh siswa adalah penggunaan HP dengan tujuan yang menyimpang, seperti mengisi video porno ke dalam HP dan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. 10. Motivasi. Motivasi memegang peranan penting bagi siswa di dalam meraih prestasi. Siswa dengan motivasi yang tinggi, walaupun kemampuannya biasa saja, akan meraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dengan kemampuan baik tapi tanpa motivasi. 11. Dukungan lingkungan. Lingkungan pergaulan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan prestasi belajar siswa. Saat Anda bergaul di lingkungan anak-anak yang mau dan senang belajar, anak Anda akan terpengaruh secara positif untuk melakukan hal yang sama. Lain halnya jika anak Anda bergaul dengan anak-anak yang hanya menghabiskan waktu dengan bermain. 12. Ketersediaan berbagai teknologi. Ada anak yang sebelumnya berprestasi dengan seiring berjalannya waktu. Prestasi si anak terus menurun. Setelah diselidiki secara mendalam, ternyata penurunan mulai terjadi saat orang tua memberikan mereka handphone untuk si anak. Waktu belajar yang seyogyanya diisi dengan belajar dihabiskan oleh anak untuk sibuk bermain HP bercandaria. Perkembangan teknologi sering ikut menghancurkan prestasi yang telah diraih siswa saat digunakan secara tidak tepat. Siap, Bos. Ya. Kesimpulannya, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh telepon genggam atau handphone tersebut, baik itu dampak positif atau dampak negatifnya, siswa dan siswi dapat membatasi penggunaan HP itu dari kesadaran diri sendiri, pengaruh teman, didikan orang tua, dan juga guru-guru di sekolah. Asalkan siswa dan siswi dapat membagi waktu untuk urusan belajar dan bermain dengan HP, itu tak masalah. Jam belajar lancar dan diselilingi dengan bermain HP. Namun, jangan juga sampai siswa ketagihan memakai HP. Itu perlu dibatasi dengan pengawasan orang tua jika di rumah dan para guru di sekolah. Pemakaian HP dalam penurunan prestasi itu tidak 100% benar, tergantung dari diri kita sendiri. Semua pelajar SD, SMP, SMA pasti pernah memakai HP. Namun, pakai HP tidak terlalu mengetahui fungsi yang sebenarnya, percuma juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelajar memakai HP boleh-boleh saja, namun tidak boleh sampai ketagihan dan lupa waktu akan belajar. Jika sudah sampai titik ketagihan, itulah yang membuat kita lambat laun malas belajar. Menengok sebentar ke telepon genggam kita dan mengutak-atiknya, akhirnya kita menjadi malas belajar dan menimbulkan penurunan prestasi di sekolah. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada saran dan kritikannya, kami tunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.